Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, meskipun mungkin kalian mendengarkannya nggak di pagi hari, bisa siang, sore, atau bahkan malam. Tapi semangat kalian harus semangat pagi. Karena di pertemuan tiga ini, kita akan membahas materi yang cukup seru, yaitu bilangan pecahan biner, standar IEEE 754, Big Endian, dan Little Endian. Masih bersama saya, Andi Safira. Mari kita mulai pertemuan tiga ini. Oke, di pertemuan tiga ini kalian tidak hanya harus mengerjakan kuis, tapi juga ada tugas ya, tugas pertama kalian. Jadi setelah ini akan saya jelaskan detail tugasnya. Untuk capaian pembelajarannya di pertemuan tiga ini, kalian diharapkan mampu menjelaskan bilangan pecahan biner atau floating point, standar IEEE 754, Big Endian, Little Endian, dan representasi data bukan numerik. Oke, ini adalah pokok bahasan kita di pertemuan tiga ini. Kita masuk ke part satu. Oh iya, nanti video ini akan saya bagi ke beberapa part, tergantung part di PPT-nya. Jadi setelah kalian menonton keseluruhannya, jika kalian ingin mereview kembali materi-materi yang mungkin ingin ditekankan pemahamannya, bisa langsung ke part-part tertentu, biar lebih mudah juga. Dan juga biar tidak bosan, karena kalau satu video tiba-tiba 3 jam kan ya, lihat menitannya aja males gitu sih. Ya udah, oke kita mulai dari part satu. Bagaimana cara mengubah bilangan pecahan desimal menjadi bilangan pecahan biner dan sebaliknya? Nah, di pertemuan sebelumnya, kita kan sudah membahas bagaimana cara mengkonversi bilangan biner ke desimal, desimal ke biner, ataupun ke basis bilangan lainnya. Nah, itu tapi bilangan yang kita proses kemarin itu bilangannya bilangan utuh, bilangan bulat. Kalau sekarang bilangan pecahan. Kenapa dibedain? Ya, karena komputer punya cara tersendiri untuk menyimpan bilangan pecahan. Kenapa nggak langsung disimpan gitu aja? Karena komputer bekerja dalam biner, bukan desimal. Jadi angka pecahan pun harus diubah ke bentuk biner. Masalahnya, tidak semua pecahan desimal bisa ditulis habis di biner. Nah, disinilah muncul ide floating point. Jadi angka akan disimpan seperti notasi ilmiah. Nah, notasi ilmiahnya seperti apa? Nanti kita bahas. Ini adalah rumus secara umum untuk melakukan konversi dari biner pecahan ke desimal. Jika kalian perhatikan, kalian akan menemukan sebuah pola di sini. Ini mirip sama pertemuan dua ya, yang DN yang ini nih. Tapi bedanya di sini ada koma. Nah, setelah koma ini di belakang koma, hasilnya ini kayak kemarin yang di pertemuan dua dan seterusnya. Nah, bedanya di sini. Ini udah masuk bilangan di belakang koma. Nah, ini juga. Dia pangkatnya setelah nol, dia mulai dari negatif satu. Ini juga negatif 2, negatif 3. Nah, biar nggak bingung, kita langsung ke contohnya. Nah, ini ada contoh A, 110,01101 biner dijadikan ke desimal ya. Ini seperti biasa, kita mengolah dulu angka di depan koma 110. Jadi 1 kali 2 pangkat 2, 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 0 kali 2 pangkat 0 seperti biasa. 110, 110. Nah, ini kalian sesuaikan sesuai dengan urutannya. Nah, sampai sini. Habis itu, angka di belakang koma, pangkatnya negatif. Jadi, ini kan 0. 0 kali 2 pangkat negatif 1 ditambah 1 kali 2 pangkat negatif 2 dan seterusnya sampai bilangannya habis. Dan ini contohnya sampai negatif 5. Nah, ini kan kalian kalikan biasa. 1 kali 2 pangkat 2 berarti kan 1 kali 4.
Ini 1 kali 2. Kemudian 0 kali 2 pangkat 0 itu berapa? 0 kali 1 kan? Tetap 0 karena dikalikan 0. Nah, 2 pangkat negatif 1 itu sama halnya dengan 1/2 pangkat 1. Itu ini sama ya, sama ini. Nah, ini juga 2 pangkat negatif 2 itu sama halnya dengan 1/2 pangkat 2. Nah, ini makanya di sini tuh 1/4. Nah, ini juga 1 kali 1/2 pangkat 3. Ini kan 1/8. Nah, ini 0 karena dikalikannya 0 ditambah 1/3 2 itu karena 1 kali 1/2 pangkat 5. Nah, ini hasilnya. Kalau di slide ini disamain penyebutnya, tapi kalian jika udah hafal, bisa langsung kalian tulis desimalnya seperti ini. Nah, tapi ini agak bikin bingung ya. Ini sebenarnya nih 4/32 ya. Ini belum dikalikan penyebutnya. Jadi ini agak typo ya. Ingat-ingat. Ini kalau di slide ini disamakan penyebutnya, kalau ini typo. Hasilnya adalah 6,40625. Jumlahin aja ya. Nah, ini ada contoh B. 101 seperti biasa. Kemudian yang di belakang koma, 1 kali 2 pangkat negatif 1 kali ditambah 0 kali 2 pangkat negatif 2 ditambah 1 kali 2 pangkat negatif 3. Nah, ini hasilnya 4 tambah 0 tambah 1. Karena 2 pangkat 0 itu 1 ya. Mau bilangan berapapun, kalau pangkatnya 0, pasti hasilnya 1. Ditambah 1 kali 1/2, kan sama aja setengah kan. Tambah 0, ditambah 1 kali 1/2 pangkat 3. Nah, ini bisa langsung kalian jumlahkan, atau bisa juga seperti ini, bilangan desimalnya. Oke, sampai sini aman ya? Oh, kalau kalian ada pertanyaan, langsung aja tanya, bisa ke WA kalau mau responsif atau ke forum. Oke, ini ada, oh tadi kan dari biner ke desimal. Nah, sekarang dari desimal ke biner. Gimana caranya? Seperti ini. Jadi ada contoh 0,375 dari desimal ke biner. Jadi caranya adalah 0,375 dikali 2. Kenapa 2? Karena basis dari biner itu 2. Ini basis. Nah, 0,375 kali 2. 2 kali 5, 0. 2 kali 7, 14. Tambah 1, kan 5, 15. 2 kali 3, 6. 6 tambah 1, 7. Berarti 0,750. Nah, yang diambil itu yang angka di depan koma. Habis itu kali 2 lagi. 2 kali 0, 0. 2 kali 5, 10. Tulis 0. 2 kali 7, 14. Lalu tambah 1, 15. Nah, ini tulis satunya. Satunya diambil nih. Nah, dikalikan 2 lagi. Nah, dikalikan 2 ini kok hasilnya nggak 3, Bu? Hasilnya kenapa 1,000? Karena yang dikalikan 2 itu hanya angka di belakang koma. Jadi, angka di depan koma dianggap 0 koma. Ini bisa juga kalian kalau mau lebih detail kan. Jadi seperti ini. 0,375 kali 2 kan 0,750. Nih 0 yang di depan koma ini diambil itu sama dengan 0,750 dikurangi 0. Kan nilainya sama tuh. Jadi tetap dikalikan 2. Udah tuh hasilnya 1,500. Karena satunya diambil, ini dikurangi 1. Jadi kan tinggal 0,500. Nah, itu baru yang dikalikan 2. Jadi 0,500 kali 2, 2 kali 00, 2 kali 00, 2 kali 5, 10. Jadi tulis saja. Nah, kalau udah 00 ini artinya udah berhenti. Karena kenapa? Karena
Saat udah diambil satunya ini, jadi kan tinggal 000 dikalikan 2 sampai kapanpun hasilnya tetap 0. Seperti itu ya. Jadi hasilnya adalah ditulis dari atas ke bawah 0,375 sama dengan 0,011. Tulisnya dari sini ya. Nih 011. Jangan lupa ininya 0,011. Oke ya sampai sini aman. Nah ini, untuk contoh lagi. 0,3. Kalau tadi kan nemu nih habisnya karena menemukan 000 di akhir. Nah, kalau 0,3 ini gimana caranya? Oke, 0,3 kali 2, 0,6. Nolnya diambil, kali 2, 1,2. Satunya diambil, berarti kan 0,2, 0,2 kali 2, 0,4. 0,4 dikalikan 2, 0,8. Nolnya diambil, kali 2, 1,6. Dan seterusnya, sampai capek kalian ngitung, kayaknya gak bakal nemu 000. Kenapa? Ini kalau di komputer, itu sama dengan 1/3. Kan hasilnya itu 0,3333333 terus. Itulah kenapa komputer punya yang namanya akurasi n digit. Nah, ini contoh jika akurasinya 5 digit, maka ditulisnya 0,01001. Ini di belakang koma ada 5 digit. Kalau akurasinya 6 digit gimana? Ya tambahin aja 0,1001 1 gitu. Atau 3 digit, ya dipenggal aja. Tergantung mintanya soal gimana. Oke, ini ada contoh lagi. 0,375. Tapi ini dari desimal ke basis 4 ya. Jadi dikalikannya 4 karena basisnya 4. Jadi 0,375 kali 4 itu 1,500. Seperti halnya yang tadi, angka di depan koma tidak dihitung. Jadi 0,500 yang dikalikan 4. Berapa itu? 2,000. Terus habis itu angka yang depan koma nggak dihitung. Jadi kita menemukan angka 0,3 lagi. Jadinya 0,375 desimal jadi dijadikan bilangan basis 4. Hasilnya 0,12. Ini ada contoh lagi. 1,234. Nah ini basisnya 5. Jadikan desimal. Gimana caranya? Kayak cara rumus yang tadi. Jadi rumus yang di awal tadi itu eh, bilangan basis manapun jika dikonversi ke bilangan desimal. Caranya dikalikan kayak yang tadi. Cuma basisnya disesuaikan. Jadi 1 kali 5 pangkat 0 karena yang di depan koma itu 1, jadi dikalikannya 5 pangkat 0. Ditambah yang di belakang koma, 2 kali 5 pangkat -1, ditambah 3 kali 5 pangkat -2, ditambah 4 kali 5 pangkat -3. Cara ngitungnya persis kayak yang tadi, beda angka aja. Nah, ini hasilnya berarti 1,552. Nah, ini ada contoh lagi. G 0,984 desimal dijadikan heksa dengan 4 digit akurasi. Berarti kan kali 16. Karena basisnya heksa kan 16. Itu hasilnya 5904 ditambah 984. Ini kayak perkalian biasa ya. 6 kali 4, 6 kali 8, 6 kali 9, 1 kali 4, 1 kali 8, 1 kali 9 gitu. Hasilnya 15,744. Terus habis itu dikali lagi. Tapi ininya nggak ikut dihitung ya. Yang dihitung cuma 744-nya. Jadi 0,744 dikalikan 16. Hasilnya 11,904. Dikalikan 16 lagi. 0,904 kali 16 hasilnya 14,464. Dikalikan 16 lagi. Nah, ini hasilnya. Berarti cara ngitungnya dari atas ke bawah
15, 11, 4. Nah, karena di heksa tidak ada 15, 15 itu F, 11 itu B, 14 itu E, nah 7 tetap 7. Jadi ngitungnya, penulisannya berarti 0, jangan lupakan 0, ya. 0, F, B, E 7. Seperti itu. Nah, untuk part satu seperti itu. Apakah ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, langsung aja. Saya akan menjawabnya, baik itu di WA ataupun di forum. Silahkan, silahkan bertanya. Atau kalau ada bingung, Bu ini kok bisa gini, kok bisa gitu, tanyain aja ya. Oke, itu untuk part satu. Setelah ini akan lanjut part 2.